sampai nanti di game keempat, apakah full fasilitas kutukan Virgi kah hari ini? Astaga, tolong ya, aku sudah tidak salaman dengan, inisial Wawah sudah 2 tahun, jadi harusnya tidak ada Oh, wah. kutukannya. Oh, nggak ada, dia tadi ada di sini, jadi ya aman-aman aja ya. Aman-aman, kan hari ini Oke. podcast-nya sama Cimomo. Betul, dari Mahadewa aku sih masih ini ya 2020 ya. Tapi Oh, kalau ketemu sama kayak kamu atau sama Lihan tuh biasa kutukannya banyak tuh. aduh, Oke, tapi Mahadewa di sini ngetutup ke arah Musashi karena memang sebenarnya Musashi kan baru dipakai sama mereka juga tadi waktu Emi main game pertama ya. Dan hmm. dari Bigetron sekarang mereka masih nutup Mai Shiranuizi, udah pasti Mai Arli nih. Udah pasti Mai Arli karena tadi juga sebenarnya dari Mahadewa kan si Mox mainnya bukan Arli ya tapi Marco Polo. Mungkin respect banget sih sama bukan si Mons, si Enix kan mungkin respect banget sama early-nya Enix ya. Iya. Jadi nggak bakal dilepasin. Nggak usah deh, nggak usah kata aku, jangan menambahkan resiko yang bisa kalian tutup gitu teman-teman. Lebih baik ban, Mai itu juga Iya nggak emang boleh lepas. emang harus di-ban sih, emang harus di-ban. Kalau Mai juga menurut aku sebenarnya kayak lumayan krusial juga ya, lumayan krusial kayak gimana caranya si Mai ini kan sebenarnya harus mainin rotasi yang cepet juga kan. Jadi Benar. kalau misalnya Mai dilepas udah harus ada yang nge-counter juga. Dia kayak harus ngebawa hero-hero yang bisa clear cepet juga. Iya. Jadi menurut aku ya emang kalau dilepas mainnya agak sayang dan Bigetron kayaknya emang nggak mau ngambil celah tersebut sih. Kalau nggak salah juga aku pernah ngeliat performa mainnya dari Axioreti dan itu Mhm. wow. Itu bikin teman-teman dari Mahadewa ya, yang tadinya biasanya lumayan ngalah, harus bermain sabar. Wah, ini langsung di speed up, langsung menjadi cepat Iya. dan itu kayak benar-benar rotasinya jadi gercep banget dan itu membuat farmland-nya jadi berasa apa ya, presence-nya hilang, dia bisa farming dengan Mhm. tenang karena dia ganggunya kalau nggak mid lane, jungle, clash lane. Iya iya, udah pasti ya rotasinya bakal Hmm. ke arah situ juga. Tapi ya kalau kita ngelihat main key first pick untuk Mahadewa, sementara dari Emi di sini main key-nya kalau menurut aku juga sebenarnya not bad sih. Dia juga salah satu dulu ya waktu masih item tank itu belum di-adjust, sekarang tuh udah maksudnya dia masih cukup nyaman lah dengan ngebawain tank junglernya. Cuma ada Iya. Soyue untuk Mahadewa dan Wah. Bigetron mereka bawain combo Dolia Yuhuan. Karena Hmm. Yuhuan-nya enggak di ban juga, jadi emang kelepas untuk pemain-pemain dari Bigetron. Dan Princess Rose ini Bigetron bagus sih untuk 3 pick pertamanya. Menurut aku, Oke mereka sih. punya sustainability iya, mereka punya heal iya, Mhm. dan heal-nya 2 bahkan, Dolia sama Yuhuan. Yes, jadi ini udah pasti sustain untuk team fight, tapi again, mereka punya heal ini kan kita nggak bisa bilang instan. Ibaratnya itu tuh Iya. cuman kecil, tapi dicicil menjadi banyak. Nah, cuma kalau buat teman-teman dari Mahadewa, sebenarnya yang lebih bahaya adalah think inside the box dari seorang Moze yang potensial banget untuk mengganggu ke arah mereka kalau bisa ketangkap. Kalau Tapi sebenarnya nggak perlu think inside the box sih. Ini Cannon Cannon Blast Blast-nya aja udah dia nyebelin udah kan? ngeselin, iya. Hmm. Udah nyebelin banget. Mungkin bisa di-combo juga bahkan ngebantu ke arah Soye juga ketika memang ada Wild Wind yang bakal coba dipakai untuk Yap. ngeker nyari satu target itu Yap. bakal ngasih vision secara free sebenarnya buat Soye sendiri. Sementara dari Bigetron mereka nutup ke arah Dharma karena mereka nggak mau tentunya ada Mons yang selalu bisa dapetin momentum dengan Dharmanya. Dan Angela juga bakal ditutup karena dia tahu ini bakal bisa nge-burst juga ke arah Yuhuan. Yuhuan mungkin gak bakalan punya waktu buat pakai Unending Sorrow. Sementara Mahadewa nutup ke arah adanya Lady Sun, posibilitas yang mungkin aja bisa dibandingkan sama Zaan. Tapi Zaan masih punya kesempatan kalau misalnya dia pengen ngambil entah nanti mungkin ke arah Marco Polo atau mungkin nanti mau ke arah Hoi juga masih bisa. Karena kemarin kalau nggak salah ada yang bawa Hoi juga ya kemarin tuh. Cuma kalah Hoi-nya. Nah itu Ke emang si RRQ kayaknya. emang Hoi ini agak aku bisa bilang harus babysit banget dan juga sangat-sangat manja karena nggak bisa secepat Long ataupun Marco Polo dia scalingnya, dia lebih lama daripada itu, tapi sekali jadi waduh panah Arjuna guys, set. Iya sih benar. Atau mungkin misalnya kalau Bigetron mau ngambil, nggak tahu sih, menurut aku susah ya kalau Garo nggak ada Ming tuh, apalagi kan kemarin Ya. juga udah sempet di nerf kan Garo nih. Bener. Jadi kayak bukan pilihan yang tepat buat Bigetron. Sementara Enix ngambil ke arah Heino juga bersama dengan Sunce. Mahadewa lumayan oke sih sebenarnya untuk lini depannya ya. Dan poking damage-nya juga cuma lumayan oke nih dari Mahadewa. Sebenarnya bukan draft yang buruk. Tapi dari Bigetron, farmland apa yang mau dibawain? Apakah mereka mau bawa Ming ya? Oh, Tapi Feng
si kecil Feng ini muncul di game yang Wah. ketiga. Apakah bakal main fokus ke arah objektif tower kah? Wah, ini Cimomo kah yang lagi main? Wow, aku Wow, kicik. Oh iya, rambutnya mirip. mirip kan? Wow, aku kembaran Feng, kembaran Chayan, kembaran siapa lagi? Sunbin. Kembaran Sunbin, banyak banget ya. Banyak banget, muka aku pasaran nih kayaknya. Tapi Cocok ya Ci, masaknya sebenarnya, cantik. oh iya, Feng laki sih, Oh, kayaknya Feng laki sih. bukannya cewek ya? Oh, Oke, sorry. kalau Tapi seenggaknya enggak daya deh, tapi dorong ke towernya ini bakalan kuat dan nah, cepat. betul, dia juga punya Bloodstorm ya kan, dia juga punya Yes. target sight juga. Jadi emang sebenarnya bakal bisa nambahin attack speed ya kan, nambahin range-nya dia juga. Jadi emang sebenarnya kalau misalnya mau nge-push ke arah objektif Feng tuh bakal enak banget juga sih. Mm-mm. Jadi kita bakal ngelihat seperti apa nanti efek dari Feng ini, karena udah mulai kelihatan nih efek global ban pick kita di game yang ketiga ya kan, ada Soye bahkan yang Yes. muncul Karena buat Mahadewa. udah mulai pada habis dipakai juga kan. Dan mungkin mereka udah Iya, mulai lebih karena di band-band juga sih. iya, makanya tadi aku bilang kalau udah mulai masuk ke dalam game-game keempat kelima itu nanti udah mulai banyak pick-pick aneh. Tapi ini game ketiga aja sudah mulai terlihat adanya Yes. sis yang lumayan jarang terlihat, dan sebentar lagi masuk ke dalam Heroes Gorge. Area mid lane lumayan ramai dengan adanya Cannon Blast yang coba untuk dikeluarkan dari seorang Mochi. Sementara itu Crimson Golem lagi coba untuk digangguin sama teman-teman dari Bigetron, tapi kayaknya udah mulai coba untuk mundur ya. Iya, nggak akan terlalu maksain juga ya kali ini. Dan Bigetron juga mereka masih dengan pressure juga dari Psycho-nya bahwa Dolia kali ini ada Wave Breaker dan juga ada Out. Sementara dari posisi Niel bakal menghindari satu buah Cannon Blast dari Decoy. Dan posisi dari Feng bersama dengan Enix, tentunya Zaan dan juga Enix bakal coba ditinggal sendirian terlebih dahulu. Pergerakan dari pemain-pemain farmlane terutama ya, ini terutama mungkin dari Zaan harus benar-benar merhatiin repositioningnya dia, positioning dia sih, jangan sampai dia ke pick off. Dan meskipun ada Willoway yang bisa ngebuat Feng ini ngedash, tapi kalau misalnya timingnya salah juga bakal bahaya. Enix juga sebenarnya masih punya getaway juga, dimana ultimate-nya sekarang juga udah lebih enak karena untuk dari perhitungan bulletnya itu masih sama ya dengan Wild Wind juga. So kita bakal melihat Diko yang udah mulai mainin rotasi, Willoway bakal coba dibuka dari Zaan menghindari satu buah snipe yang begitu manis dari Enix. Dan ada heal yang datang dari seorang Psycho. Keker terus Bang Enix. Itu dia. Belum dilepas, belum. Ternyata cuma buat clearing aja ya. Iya, ternyata cuma buat clearing aja. Dan Zaan, wah ini jago gocek nih Zaan. Semua Cannon Blast. Oke, yang ini ada Psycho, di cover Psycho. Iya. Enggak apa yang kedua enggak sih. Ini nyebelin banget sih Decoy sama Enix, bakal nyebelin banget di Virgin. Ini jadi combo yang benar-benar annoying, dan pokingnya juga lumayan jauh ke arah teman-teman dari Bigetron. Selama dapat visionnya, itu udah pasti bakalan bisa di-poking dengan cukup enak. Tapi kali ini sudah berhasil untuk mendapatkan gold match juga yang ada di area top lane. Coba untuk rotasi, teleport dulu ke area bottom lane. Ininya udah siap banget ya untuk join ke dalam team fight yang bakalan pecah sepertinya di area farm lane. Oh belum. Iya, belum kayaknya, Belum. Aman. Karena sekarang ternyata mereka lebih prefer untuk rotasi, ngambil dulu ke arah Crimson Golemnya yang udah up. Enix-nya coba untuk cicil. Wis, lumayan ke arah seorang Psycho ya. Ya ini bakal nyebelin banget sih. Harusnya dari ngomongin poke damage early pressure Mahadewa ya, ini masih bisa dipegang sih sama Enix dan juga Decoy. Tinggal problemnya dari Zaan sama Psycho, karena Psycho nggak bakal bisa terus-terusan ngehalangin projectile yang dibuka sama Decoy sama Enix. Jadi kalau misalnya dia terus-terusan ngalangin, udah pasti dia bakal recall balik, ninggalin Zaan sendirian di landingnya. Jadi emang harus dihindari aja sih, kayak harus tahu kalkulasinya ini kanan blastnya dan juga snipe dari Enix ini mau kemana nantinya. Yes, betul banget. Jadi semi-semi predict juga ya tentunya. Apalagi kalau untuk sekarang pergerakan dari teman-teman Bigetron ini jadi makin agresif, di mana area mid lane-nya udah coba untuk di-clear cepat supaya bisa rotasi ke bawah. Apalagi dari Feng dan juga Dolianya ini masih lumayan nahan wave-nya nih. Di area top lane pun juga Mons-nya udah berhasil untuk clearing, tapi ya nggak masalah aja karena tough-nya juga lumayan jauh dan mau coba untuk ngambil jungle monster aja, secure aja. Tapi kali ini Asureti lumayan sekarat juga, harus coba untuk mundur ke area belakang. Cannon Blast coba untuk mereveal, walaupun gak kelihatan ada Yuan-nya, tapi masih ada Niel juga. Sementara itu Decoy
coba untuk memberikan info ada Psycho di sana walaupun Enixnya masih lumayan jauh juga, tapi kali ini coba untuk dikeker lagi nggak bisa. Ternyata Amy agak berbahaya posisinya, 3 melawan 1, masih ada Dream Dawn bisa mundur ke belakang, jadi lumayan aman untuk posisi sekarang. Settle coba untuk mencari target dan ternyata belum mengenai siapapun, tapi teman-teman dari Bigetron adanya informasi dari Trap bahwa di area belakang masih ada 2 dan coba untuk ngegasin di area depannya 3 melawan 4, tapi ternyata Tyrant masih berhasil untuk di-secure oleh teman-teman dari Bigetron. Ya, masih bisa untuk ngedapetin objektif Tyrant-nya meskipun tadi ada percobaan dari Mahadeo, mereka mau coba untuk melakukan kontes. Enix masih coba sibuk untuk nge-snipe ke arah Zaan dengan Wild Wind-nya. Sementara emang Diko ini pressure-nya nggak bakal berhenti dengan Cannon Blast juga. Amy tadi kelihatan juga lumayan tanky sebenarnya ketika dia coba untuk menginvasi ke area jungle di area bawah. Cuma memang dari Bigetron sendiri pun mereka agak sedikit kesulitan karena Zaan ini butuh banget item. Zankyu masih ngasih pressure dengan adanya satu buah Mon full tempo dan juga dengan sedikit stun tentunya dari Tragic Beauty. Dan ingat ya, Tragic Beauty ini kan juga lumayan sakit ya karena memang damage-nya terlalu perih. Jadi kalau misalnya pemain-pemain Mahadeo mereka nggak respect sama keberadaan dari Zankyu yang nanti bakal lebih sakit lagi ke arah mid to the late game, ini mungkin Mahadeo bisa aja kehilangan momentumnya mereka. Tapi sama seperti di game-game sebelumnya sih, Mahadeo bakal mainnya lebih slow tempo, lebih ke arah nanti nunggu momentum di arah mid game nih. Iya, agak lebih sabar aja karena sekarang sebenarnya network juga nggak gitu jauh. Mungkin mereka ini mau bermain sedikit-sedikit decoy seperti namanya. Karena kali ini Decoy lagi coba untuk mencari posisi Psycho dan juga seorang Zaan. Udah kelihatan bahwa mereka masih sama-sama berada di area farm lane. Tapi kali ini head to head dari Soye dan juga Fang-nya ini masih gak beda begitu jauh, hanya selisih sekitar 200 unggul di arah Zaan. Tapi kali ini teman-teman dari Bigetron sudah mencoba untuk melakukan yang namanya zoning di area Tyrant, tapi mereka kayaknya pengen coba untuk dapetin ke area mid lane. Cicil-cicil sedikit ke arah Axioreti, mungkin coba untuk nge-block ke arah ultimate-nya fight rewind, tapi kayaknya belum karena masih lumayan jauh juga. Dan sekarang malah di area top lane-nya yang jadi lumayan ramai. Kali ini ada satu flash juga dari seorang Taf yang digunakan untuk berhasil menculik ke arah Mons. Ini jadi satu informasi tentunya untuk teman-teman dari Mahadewa nggak bisa begitu gegabah untuk banyak maju, dan ada teleport yang sudah dilakukan oleh Niel ke area mid lane. Ini jadi tambahan manpower untuk bisa mengkontes area mid lane sepertinya. Rotasi ke area bottom lane lagi, bahaya banget ini teman-teman dari Bigetron. Bapaknya cepet banget pergerakannya di Cimomo. Iya, gila ini 7 menit game perjalanan baru 1 point kill. Mahadewa tolong boleh nge-kill sih ini coba ya. Karena sayang banget mereka juga bawa Heino kan, jadi sebenarnya pop damage mereka tuh kuat banget. Tapi itu dia, Fat bakal coba dibuka, Axioreti akan kembali ke tempatnya mereka semula. Zankyu bakal coba untuk nahan Amy tadi, cuma masih belum ada poin yang didapatkan juga oleh pemain Bigetron. Enix sudah mulai mainin rotasi tapi terkena knockback dari seorang Decoy kali ini mengusir pergerakan dari Zaan yang udah mulai kelihatan rotasi juga ke area mid-nya. Sementara karena Zaan udah dapetin informasi kalau posisi Enix di area mid, dia bakal coba untuk nge-push ke area tower di area bawah sekarang, Virgi. Kalau udah mencoba untuk nge-push ke area bawah, ini pastinya udah enak banget nih karena posisinya dia udah nge-reveal juga bahwa teman-teman dari Mahadewa ini kebanyakan berada di area bawah towernya itu sendiri, apalagi Enix ya dengan Soyunya yang udah pasti di belakang banget. Cuman Wild Wind-nya ini loh yang sebenarnya nyebelin karena ini bisa mencicil-cicil banget dari jarak jauh ke arah Zaan yang lumayan diprotek sama 2 orang. Tapi kali ini sudah mulai ada kedatangan Amy juga bersama dengan Zankyu. Coba untuk masuk set cell-nya, nggak berhasil untuk mengenai siapapun. Hanya untuk melakukan clearing wave aja kalau kita bisa bilang. Tapi Tough-nya coba untuk sedikit memberikan teori ancaman walaupun nggak ada flash. Tapi Axioreti-nya udah berada di dalam tengah tim fight dari teman-teman Bigetron. Fight rewind ke area mid lane, kembali lagi ke dalam keselamatan. Tapi ini membuat teman-teman dari Bigetron jadi agak sedikit hilang fokus. Dan sekarang coba untuk kembali mengganggu ke arah Crimson Golem. Ininya cuma tercicil aja sedikit, tapi buat teman-teman dari Bigetron nggak masalah asalkan Pengelku di sini bisa mendapatkan posisi, mendapatkan tower demi tower. Ini udah pasti enak banget, cepet ya nge-meltdown ke arah towernya. Kena sedikit, 1,5 kotak, 2,5 kotak, lumayan pedih. Tapi untuk teman-teman dari Bigetron, Tyrant-nya kayaknya udah bakalan coba untuk diamankan ya si Momo. Iya. Dan gak akan bisa dikontes juga sih sama pemain-pemain dari Mahadewa. Bigetron mereka cuma perlu nahan tempo permainan mereka kayak gini aja sih. Jangan terlalu gegabah juga karena aku ngerasa Zaan ini juga masih
masih butuh banget space buat nge-push ke arah objektif tower ya. Karena kalau misalnya untuk ngomong team fight, sayang banget kalau misalnya Zan sampai ke pick off, tapi ternyata yang ke pick off adalah Enix yang tiba-tiba Tafnya lagi main sendirian. Tapi ternyata dia berhasil untuk nemuin Enix tuh yang lagi di area bawah, dan itu bakal jadi poin yang mahal banget Mahadewa. Kehilangan satu pemain jangkar utama untuk damage dealernya, dan bahkan ada satu bot tingkat box di Tafnya ternyata nggak jadi, tumbang juga, dan ini bahaya karena inisiasi balasan untuk trade killnya nggak berjalan dari Mahadewa. Sementara Zankyu masih cukup kuat, dan Mons kali ini bersama dengan Amy harusnya udah show up di area bawah juga. Wah, ini Dan Feng-nya dari Zaan terlalu free nih, Virgi. betul, free banget, dan teman-teman dari Bigetron paham bahwa Mahadewa nggak boleh diajak berantem. That's why mereka mainnya udah mulai kayak oke, kita mainnya objektif, semi-semi split push. Kalau emang bisa pick up ya udah dapetin 1-2, tapi kalau enggak ya udah kita sambil split push saja. Apalagi dengan adanya Feng, mereka harus benar-benar memanfaatkan sedari awal untuk daya dorong ke arah towernya itu sendiri. Iya, ini ada pause tiba-tiba ya teman-teman. Padahal posisinya kita lagi ngelihat sebenarnya tim fight yang sebenarnya banyak poke damage, kayak banyak tarik ulur, mereka coba untuk main skirmish. Cuma sayangnya memang point killnya nggak yang terlalu banyak karena mereka juga sebenarnya nggak komit, mereka cuma mainnya lagi-lagi ngepok-ngepok aja. Apalagi dari posisinya pemain-pemain Mahadewa ini, mereka yang punya potensial tinggi banget ya sebenarnya untuk ngepok. Tapi ya sayangnya aku nggak ngerasa kayak Mahadewa nih berani gitu dengan damage yang mereka bawakan ya untuk permainan range-nya tuh Iya. nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Apakah emang karena mereka takut Zankyu-nya bawa Yuhuan ya kan, terus posisinya juga Zaan-nya ditemenin sama Dolia atau mungkin sama Princess Frost. Jadi kayak mereka yang nahan draft early mereka yang sebenarnya bagus untuk nggak main terlalu gegabah gitu sebenarnya. Tapi menurut aku jadi sayang aja. Kayak mereka juga punya Sunce kan. Betul, Mereka betul, punya Sunce, betul. mereka punya Heino. Jadi Menurut nggak aku agak sayang aja jadi sih. nggak Tapi jalan kita gitu bakal kan. masuk. Benar-benar nggak efektif sebenarnya draftnya. Yes, dan sudah kembali lagi tentunya ke dalam Heroes Gorge, di mana tadi ada set cell yang sempat masuk ke dalam badan dari teman-teman Bigetron, tapi coba untuk melakukan follow up, tapi tim fightnya terpecah menjadi dua, dan teman-teman dari Bigetron nggak mau memaksakan hal tersebut. Lebih baik mendapatkan Tyrant yang free di belakang karena udah pasti nggak akan dikontes sama teman-teman dari Mahadewa. Sementara itu teman-teman dari Mahadewa kayaknya udah pengen coba untuk zoning ke arah Overlord, dan kali ini ada Decoy coba untuk melakukan informasi, memberikan informasi ke arah teman-teman dari Mahadewa, coba sambil mundur ke belakang juga, apalagi dengan posisi Amy yang lumayan tercicil oleh seorang staff, tapi Wildline nggak kena siapa-siapa. Iya, makanya susahnya Souyu gitu ya. Apalagi nanti sebenarnya kalau masalah close range ketika posisi Mahadewa apalagi udah jebol dari tower high ground ya, mungkin bakal gampang buat Enix. Tapi gampang juga buat dideketin sama Zankyu nantinya. Karena dia punya Mournful Tempo, dia punya Tragic Beauty, dia punya Unending Sorrow. Dari Zankyu gampang banget buat tarik ulurnya. Sementara Overlord bakal diamankan oleh pemain-pemain dari Bigetron tanpa ada kontes yang bisa dilakukan. So Mahadewa bakal coba untuk ngelakuin split push. Permainan makronya bakal dibawain sama Mahadewa ke area bawah. Yes, udah coba untuk dilakukan, tapi lihat gimana hal tersebut langsung di nullify dengan adanya Overlord Shield of Vanguard yang di-spawn di area bottom lane. Langsung clear semua itu minionnya, hilang semua, langsung di nullify, dan sekarang staffnya lagi coba untuk menculik ke arah seorang Souyu, tapi kali ini menghilang begitu saja. Gak akan bisa selamat tentunya seorang Mons bersama dengan Enix kali ini. Hanya tersisa 3 orang lainnya dari Mahadewa mencoba untuk melindungi area mid lane-nya. Tapi kali ini Shadow Vanguard yang besar udah mulai berjalan ke area bottom lane, dan teman-teman dari Mahadewa 3 melawan 5. Gimana ini Cimomo? Wah, ini bakal sulit banget sih. Apalagi Enix-nya yang tadi sebenarnya diharapkan bisa ngegendong-gendong ya pakai Souyunya, malah ke pick off. Winter Isir bakal coba dibuka sama Niel karena fokus dari pemain-pemain Bigetron pengen dapetin objektif tower di area bawah. Unending Sorrow dibuka sama Zankyu. Gampang banget sebenarnya buat Zankyu untuk tarik ulur seperti aku bilang, tapi ada Vetri One yang menghidupkan kembali towernya tapi langsung hilang lagi dalam waktu sepersekian detik aja oleh pemain-pemain dari Bigetron, karena ini Feng-nya udah lumayan berasa nih, Bloodstorm-nya, target sighted-nya juga udah mulai berasa. Jadi
bakal PR banget buat Mahadewa meskipun mereka baunya Heino ya. Mm-mm. Tapi ada unending sorrow dari Zankyu, masih ada backup yang cepat tapi terkena Frozen. Dan itu dia Frigid Prison yang begitu manis dari seorang Niel kali ini membekukan dan bahkan menghentikan langkah dari Emi. Masih ada lagi-lagi unending sorrow yang gak berhenti-henti dari Zankyu. Gimana caranya Mahadewa main front to back kalau Zankyu-nya aja gak tumbang-tumbang, Virgi? Bener, masalahnya Zankyu ini selalu bisa mencicil mereka dengan cukup aman dan dia masih punya unending sorrow juga yang bisa menjadi escape tool dia. Plus kalau misalnya udah ada yang lumayan sekarat, dia mau nekat maju, unending sorrow damage-nya juga lumayan gede. Jadi ini yang sebenarnya agak menyusahkan dari teman-teman Bigetron gitu loh untuk Mahadewa. Gimana caranya mereka mau front to back juga kalau di skillnya juga sama Zankyu yang kita bisa bilang notabene damage-nya pasti gede karena dia jungle gitu loh. Makanya Yuhuannya sih bakalan sakit banget ya. Tapi Tough maju ke area depan, exploit weakness-nya memang connect ke arah Assurity. Winter is here lagi-lagi dari seorang Niel. Ini nggak usah ngomongin masalah Zaan ya, ngincer ke arah Zaan ya. Nangkep ke arah Niel aja susah banget dari Mahadewa. Bener. Karena emang harus bener-bener ngandelin set cell kali ini. Mons maju ke area depan udah mulai kelihatan memang punya set cell di tangan dari Mons. Tapi jangan sampai gegabah karena targetnya harus pas dari Mons sendiri. Karena kalau dia nabraknya ke arah Zankyu itu juga percuma. Karena dia punya unending sorrow lagi-lagi. Bener. Dan sekarang positioning dari pemain-pemain Bigetron bakal coba ditabrak itu dia set cell yang mengenai ke arah depan. Tapi lihat langsung tumbang karena Zaannya nggak connect. Dream Bro bakal dibuka oleh Emi. Cuma berputar-putar aja di area tower mid-nya. Dan baru aku bahas tadi Virgi, targeting harus pas. Gak kena ke arah Zaan, gak kena ke arah Zankyu, itu udah pasti bakal GG banget dari Mons. Udah pasti langsung dimakan aja dan itu yang kejadian barusan belum selesai kita ngomong. Tapi seenggaknya dengan Enix yang memberikan vision seperti ini, tapi kayaknya ternyata baru ngomong belum selesai langsung menghilang Enix di sana. Terculik oleh 3 orang dari Bigetron. Emi akan menjadi korban kedua kali ini, bahkan korban ketiga sudah ada. Nikoi juga hanya tersisa Axioretti sendirian. Bagaimana caranya seorang Heino sebiji mencoba untuk melawan 5 orang Fate Rewind bahkan belum selesai, langsung menghilang juga. Dan kali ini game sepertinya akan coba untuk diselesaikan dengan cepat oleh Bigetron. Wow, 2-1 skor yang didapatkan oleh Bigetron kali ini di Best of 5 series kita. Satu langkah lagi, tiket menuju HOK KIS season yang ketiga, Filipina di depan mata untuk teman-teman dari Bigetron. Jadi ini bakal jadi PR yang berat buat Mahadewa. Mereka punya chance di game yang keempat, tapi aku gak ngerasa draft game ketiga tadi tuh bener-bener works banget sebenarnya. Mungkin oke, untuk megang landing managementnya ya dari Enix dan juga Diko itu works banget. Mereka punya punishment dengan cara ngepoke ke arah Zaan-nya. Cuma Zaan-nya juga tukang ngedodge gitu. Jadi kayak semua projectile bener-bener dihindari gitu sama si Zaan. Kayak dia tahu misalnya dia bakal dipress habis-habisan, dia cuma cukup main sabar banget, main bener-bener aman, jangan sampai ke pick off. Dan ketika Zankyu udah siap buat rotasi bareng sama Niel, itu udah enak banget posisi dari Feng-nya, udah pasti nggak bakal ada yang bisa nangkep gitu. Apalagi tadi kan Taf juga sempat nge-pick off Enix sendirian tuh. Dan kita bakal melihat post gamenya aja untuk di game yang ketiga nih, yang dimana lihat Mons-nya nggak ada point kill. Ini Mahadewa dari game kedua nggak ada point kill sama sekali loh. Nggak ada Cimo. Ya Allah, Mahadewa. Astagfirullah, ada apa ini? Kamu ini apa ya? Ini benar-benar Bigetron menunjukkan beberapa sisi gameplay yang mereka miliki. Dari bermain team fight sampai agak-agak split push dan sekarang objektif. Tapi tetap Mahadewa nggak dikasih point kill. Udah 2 game kali ini dan waduh. Semakin lama gamenya apakah akan semakin berpihak kepada teman-teman dari Bigetron dalam posisi seperti ini? Apakah memang Global Ban and Pick adalah musuh dari teman-teman Mahadewa? Sulit sih. Gimana ya kalau ngelihat dari post gamenya aja? Ini kan berarti apa ya? Berarti kan ngarep anggapannya kayak mereka nggak berani buat team fight, ngerti nggak sih? Mereka nggak berani buat buka, padahal dengan draft kayak gini mereka kuat banget dari poknya. Mereka bisa ditabrak sama Sunce. Jadi kayak kalau ngomongin masalah inisiasi itu bisa banget dari Mahadewa. Cuma mereka nggak mau. Jadi kayak kesannya Bigetron dapetin point kill terus menerus yang banyak sampai akhirnya
ketinggalan networknya tuh jauh banget. Tadi di menit yang ke-11 aja itu bedanya 6.000 dan 6.000. goldnya swing ke arah bawah sampai beda 9.500, gila. Waduh, ini benar-benar memang dominasi dari teman-teman Bigetron-nya masih kuat sampai di game kali ini. Dan untuk highlight-nya pun, gimana Burst Blood-nya berhasil di-secure, ya berkat bantuan Niel. Again, rotasi dari teman-teman Bigetron jadi lumayan hobi untuk bermain ke arah teman-teman dari Mahadewa. Terutama para user Sunce ini ya, pasti sering banget early game itu di-gank. Dan buat posisi dari Mahadewa yang, aduh, udah gimana ya, aku ngomongnya, aku udah gak ngerti lagi sih. Teman-teman Bigetron udah kelewat rapi dan mereka memaksimalkan fang-nya. That's it. Iya, karena emang terlalu bebas di sana sih. Udah bener-bener terlalu bebas, gimana ceritanya itu, kayak mereka nggak dapet point kill. Benar-benar udah nggak ada gimana ya. Bingung juga kita Bingung.